Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya dengan Tari, peserta Inner Game Life Coach Academy Batch 2, ingin menyampaikan sharing salah satu materi dalam pembelajaran yang paling fundamental dalam Inner Game yang diajarkan oleh gurunda kita, Coach Shoni Abikem, yaitu The Basic of Inner Game, sebuah pondasi dalam menata ruang batin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tanya, mengapa kita mesti paham inner game? Ya, dalam menjalani kehidupan ini, tidak lain yang kita inginkan adalah merasakan ketenangan dan ketentraman batin dalam menghadapi semua kejadian yang ada di keseharian kehidupan kita, dalam sepanjang waktu yang Allah berikan untuk hamba-Nya. Namun, semua perjalanan tidaklah mulus adanya. Ada banyak ujian, hambatan, tantangan, bahkan musibah. Semua datang silih berganti dengan kebahagiaan dan kemudahan yang datang mengiringi setelahnya. Tentu tidak mudah semua dalam menjalani lika-likunya. Disinilah diperlukan keterampilan menata hati, kemampuan untuk menguasai ruang batin dari segala kemelut yang sering menghampiri perjalanan kehidupan kita. Nah, disinilah pentingnya mengapa kita harus mempelajari dan memahami inner game, sebuah ilmu yang sangat powerful yang pastinya terpakai seumur hidup kita, karena dinamika batin terjadi setiap saat. Ketika semua bisa ditata dengan baik, maka akan terwujud kebahagiaan lahir batin dan juga kesejahteraan dunia akhirat. Dan kelak, dengan mempelajari inner game, kita pun diharapkan berkemampuan menginspirasi banyak orang untuk melatih ruang jiwa, melepaskan luka batin untuk mencari kedamaian. Karena banyak sekali dijumpai di luar sana, banyak orang-orang yang sakit hatinya, sedih, bingung, sesak dengan segala kepenatan masalah yang menimpanya. Semoga Allah senantiasa lembutkan hati kita dan Allah menghujamkan dalam hati kita banyak hikmah kehidupan. Juga mudah dalam menerima ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan mempelajari inner game. Jika kita tilik, ciri-ciri orang yang kalah dalam inner game-nya, itu diantaranya adalah sering merasa sedih yang terlalu dalam ketika ada masalah. Kemudian seringkali dijumpai kosong dan hampa di pikiran dan hatinya bahwa dia tidak tahu harus bagaimana. Banyak juga yang mudah putus asa, kesehatan mentalnya yang buruk. Banyak yang merasa tidak berdaya dan kehilangan energi ketika ditimpa masalah. Mudah menyerah, berpikir yang berlebihan yang tidak berkesudahan. Kemudian depresi dan stres ketika ditimpa musibah. Banyak juga yang tenggelam dalam kecewa dan luka batin yang menyiksa. Bahkan menjadi orang yang sulit bersyukur atas segala nikmat yang ada. Dan semua itu menyebabkan seseorang bisa menjadi sempit dada. Semua terasa sesak dan menghimpit. Dan merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia. Masya Allah. Maka di antara hakikat hidup yang menentukan kualitas kita sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memerankan permainan dengan indah dan apik dengan cara merespon apapun kejadian yang datang menghampiri diri dengan cara yang terbaik. Itulah inner game. Bahwa segala kenyataan hidup itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mampu mengelola ruang batin agar berimbas pada rasa yang lebih baik. Betapa pentingnya mempelajari inner game dalam menyikapi hidup yang laksana sebuah permainan.
permainan yang menuju kemuliaan, maka energi menjadi sebuah keterampilan wajib untuk kita bisa menguasainya. Sepatutnya lah melihat ke dalam diri, siap untuk mengubah diri, mengasah kolbu kita, menata hati dengan benar, sehingga kita bisa memahami peta langkah untuk menjadi hamba yang semakin baik, semakin lapang, dan bisa menemukan hikmah di setiap kejadian yang dipandang rumit dan melelahkan. Selama hidup kita, tidak akan pernah berhenti menemukan masalah, di mana seringkali harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Semua datang silih berganti ketika apa yang terjadi ternyata di luar ekspektasi. Namun, tetaplah kita jangan larut dengan masalah. Bahkan, kita mesti siap mengkondisikan diri untuk berdamai dengan masalah, peluk dan rangkul masalah itu. Nah, di kondisi inilah kita menyadari ketika kita ingin mengubah keadaan menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih tentram dan nyaman, maka berhentilah sejenak, kita renungkan dan mohon pertolongan Allah dan petunjuk Allah harus seperti apa langkah yang kita pilih. Bahwa hasil yang kita harapkan keluar dari masalah itu tergantung dari tindakan apa yang kita lakukan. Dan tindakan ini adalah dari apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu juga tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ujung tombaknya adalah bagaimana kita bisa mengolah dan menata pikiran kita agar berimbas pada rasa yang jauh lebih baik. Nah, pikiran inilah yang bisa kita kendalikan. Karena seringkali perasaan yang muncul itu bukan karena kejadian atau masalahnya, tapi karena pola pikirnya yang salah yang menyebabkan diri itu menjadi terbawa oleh perasaan. Kejadian atau peristiwa itu tidak langsung berpengaruh pada perasaan, tetapi melalui apa yang difikirkan. Dan itu menjadi pemicu kita akan merasakan apa. Disinilah kuncinya kedewasaan berpikir, bahwa kita dilatih untuk memilih pikiran yang berbeda, memilih pikiran yang lain, memilih pikiran yang lebih positif agar membuat perasaan kita baik-baik saja, tidak terjebak pada rasa yang negatif. Seperti kutipan pernyataan Mahatma Gandhi bahwa tidak ada satupun yang bisa menyakiti hatimu sampai kita sendirilah yang mengizinkan merasa sakit hati. Ada 7 kaidah tentang pikiran dan perasaan yang menjadi perjalanan awal inner game kita dimulai. Pertama, kita adalah manusia yang diberi kemampuan untuk memilih pikiran, memilih perasaan, dan memilih tindakan. Bahwa kemampuan memilih yang baik-baik inilah yang kita namakan ikhtiar, yaitu memilih yang baik. Yang realitanya, kita sering kali tidak sadar memiliki kemampuan ini. Malah justru menyalahkan pihak lain pada saat terjadi masalah. Kedua, kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran. Bahwa apa yang kita pikirkan tentang kejadian itulah yang mempengaruhi perasaan, bukan kejadian yang langsung mempengaruhi perasaan. Kejadian ini misalnya sikap orang lain, omongan orang lain, ada peristiwa yang tidak mengenakan, keadaan rumit, berita yang kita baca, video yang kita tonton, informasi yang berseliweran di depan kita. Nah, kejadian-kejadian itu sebaiknya tidak menggiring kita untuk berpikir ke yang negatif. Ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian-kejadian yang di luar kendali, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Apa yang bisa kita kendalikan? Keempat, untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, perlu mengubah rasa. Dan untuk mengubah rasa, dibutuhkan mengubah pikiran terlebih dahulu. Nah, disinilah kuncinya.
Rasa itu tergantung dari apa yang dipikirkan oleh kita. Apa pikiran yang kita pilih juga. Kelima, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya terlebih dahulu. Sadari dulu apapun yang terjadi. Lalu mau mengakui rasa itu. Setelah itu baru kita bisa menatanya. Karena apa-apa yang tidak kita sadari, itu tidak akan bisa kita kendalikan. Sejatinya, setiap kejadian atau situasi yang tidak mengenakan adalah bersifat netral, tergantung respon yang kita pilih. Maka, konsep yang baik adalah positive thinking dan husnuzon, yaitu kita selalu berpikiran positif dan berprasangka baik atas setiap kejadian yang melintas. Keenam, meskipun hasil itu bisa dipengaruhi oleh perilaku, tapi kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil yang kita upayakan dalam hidup. Bahwa walaupun ya ada pernyataan Allah itu gak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Tapi tetaplah Allah yang maha penentu dalam setiap ikhtiar kita. Jika merasa hasil itu karena dirinya sendiri, itu sangat berbahaya. Karena dia akan merasa sombong, laksana Fir'aun dan Qorun. Dan ketika dia mengalami kegagalan, dia bisa akan merasa jatuh dan hancur luar biasa. Ketujuh, jangan mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan, mengelola pikiran, mengelola perasaan, mengelola tindakan. Kita harus meminta pertolongan pada pemilik diri ini yang maha membolak-balikan hati. Tujuan kita adalah beramal, berikhtiar, dan melakukan yang terbaik. Tapi kita jangan sampai bergantung pada apa-apa yang kita lakukan. Kita mesti sadari bahwa tidak ada yang kita butuhkan dalam hidup ini melebihi butuhnya kita ditolong oleh Allah. Baik, demikian yang bisa saya bagikan sekelumit ilmu tentang menata ruang batin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.